7 Agustus 2025, panggung politik Indonesia diwarnai satu pertanyaan besar. Kemana Projo akan berlabuh setelah Jokowi tak lagi menjabat? Organisasi relawan yang dulu militan mendukung Jokowi, kini di persimpangan, antara setia pada sang pendiri atau mengikuti arus kekuasaan baru di bawah Presiden Prabowo. Kongres Projo yang akan digelar menjadi momen penentu, di mana masa depan organisasi ini akan diputuskan. Apakah Projo akan berubah menjadi pro-Prabowo, atau tetap menjaga identitas pro-Jokowi? Semua mata kini tertuju pada langkah mereka berikutnya. Publik menanti, kemana Projo akan melangkah. Untuk memahami dilema Projo, kita harus kembali ke awal. Projo lahir dari semangat relawan yang mendukung Jokowi sejak Pilgub DKI 2012, lalu resmi dideklarasikan pada Desember 2011. Misinya jelas, mengantarkan Jokowi ke kursi presiden. Dipimpin Budi Arya Setiadi, Projo menyatukan simpul relawan menjadi kekuatan akar rumput yang masif. Mereka bergerak hingga ke pelosok, menyebarkan narasi Jokowi dan melawan kampanye negatif. Projo tak bubar setelah kemenangan, justru makin solid sebagai mata dan telinga Jokowi di masyarakat. Ikatan Projo dan Jokowi sangat kuat, sebuah DNA yang kini diuji realitas politik baru. Kemenangan Jokowi di Pilpres 2016 membuktikan kekuatan Projo sebagai kekuatan akar rumput yang tak bisa diremehkan. Sejak awal, Projo hadir sebagai relawan yang militan, menggerakkan simpul-simpul masyarakat di seluruh Indonesia. Mereka bukan sekadar pendukung, tapi juga penggerak perubahan yang berani turun ke jalan, mengetuk pintu-pintu rumah warga, dan menyebarkan semangat optimisme di tengah masyarakat. Mereka tak hanya menggalang suara, tapi juga jadi benteng utama menghadapi serangan politik, menjaga citra Jokowi di tengah gempuran isu dan fitnah. Projo menjadi garda terdepan, memastikan setiap langkah Jokowi mendapat dukungan dan perlindungan dari akar rumput. Projo aktif mendukung program prioritas Jokowi, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi rakyat. Mereka juga menjadi mitra kritis, tak segan menyuarakan aspirasi masyarakat dan memberi masukan kepada pemerintah agar kebijakan tetap berpihak pada rakyat kecil. Di Pilpres 2019, Projo kembali jadi mesin utama kemenangan Jokowi. Mereka bergerak terstruktur dan masif, mengorganisir ribuan relawan di berbagai daerah, memastikan suara Jokowi tetap solid di tengah persaingan politik yang semakin sengit. Loyalitas mereka tak diragukan, hubungan Projo dan Jokowi bersifat simbiosis. Dukungan politik di akar rumput dibalas dengan akses ke pusat kekuasaan, menciptakan hubungan saling menguatkan antara relawan dan pemimpin. Dua kemenangan ini membentuk fondasi kokoh bagi Projo. Namun, kini mulai muncul pertanyaan besar. Bagaimana Projo mendefinisikan ulang peran dan identitasnya di era pasca Jokowi? Apakah mereka akan tetap solid atau justru terpecah oleh dinamika politik baru? Dilema loyalitas kini jadi ujian terbesar mereka. Projo dihadapkan pada pilihan sulit. Tetap setia pada Jokowi atau mencari arah baru demi kelangsungan organisasi. Masa depan Projo kini bergantung pada kemampuan mereka beradaptasi dan membaca arah zaman. Menjelang Pilpres 2024, arah dukungan Projo jadi teka-teki besar. Setelah 2 kali jadi tulang punggung kemenangan Jokowi, Projo akhirnya memilih mendukung Prabowo Gibran. Keputusan ini diambil lewat mekanisme internal dan dianggap langkah strategis melanjutkan warisan Jokowi. Gibran sebagai cawapres jadi jembatan ideologis, membuat manuver ini bisa diterima. Projo membingkai dukungan ini sebagai upaya memastikan keberlanjutan pembangunan, bukan pengkhianatan. Transformasi dari oposisi Prabowo menjadi pendukung utamanya menimbulkan pertanyaan soal konsistensi ideologi. Namun pimpinan Projo menegaskan loyalitas mereka pada bangsa dan negara, bukan sekadar pada figur. Dengan berakhirnya era Jokowi dan dimulainya pemerintahan Prabowo, Projo dihadapkan pada momen penentuan. Kongres mendatang jadi ajang untuk menjawab apakah Projo tetap pro-Jokowi atau berubah menjadi pendukung setia Prabowo. Isu perubahan nama dan penyesuaian visi misi jadi perbincangan hangat. Di satu sisi ada ikatan sejarah dengan Jokowi, di sisi lain realitas politik menuntut adaptasi. Ketua Umum Projo, Budi Arya Setiadi, kini jadi menteri di Kabinet Prabowo, menambah kompleksitas loyalitas. Apakah Projo akan tetap independen atau sepenuhnya bertransformasi? Semua menanti hasil Kongres. Jawaban mereka akan menentukan masa depan organisasi ini.
Di tengah spekulasi, suara Budi Arya Setiadi jadi penentu arah Projo. Ia menegaskan komitmen tegak lurus pada arahan Presiden Prabowo, menandai babak baru organisasi. Ikut perintah Pak Presiden, ujarnya, menegaskan loyalitas pada kekuasaan saat ini. Bahkan soal kemungkinan melebur ke Gerindra, Budi Arya menyatakan kesiapan penuh. Sikap ini menunjukkan pragmatisme politik, loyalitas kepada presiden yang berkuasa jadi prioritas. Sinyal dari pucuk pimpinan ini membentuk ekspektasi publik terhadap hasil Kongres Projo. Namun apakah seluruh barisan Projo di akar rumput sejalan dengan sikap ini? Sinyal arah baru Projo juga datang dari elit politik. Dalam beberapa pekan terakhir, dinamika politik nasional semakin terasa, terutama ketika para tokoh utama mulai mengirimkan sinyal-sinyal yang mengundang spekulasi publik. Projo, sebagai salah satu organisasi relawan terbesar yang selama ini dikenal sangat dekat dengan Presiden Jokowi, kini berada di tengah pusaran perubahan. Banyak pihak menyoroti bagaimana elit politik, baik dari kubu pemerintah maupun oposisi, mulai memainkan peran penting dalam menentukan arah gerak Projo ke depan. Dalam Kongres PSI di Solo, Prabowo melontarkan candaan politik pada Budi Arya, menyinggung pilihan antara PSI atau Gerindra. Candaan ini bukan sekadar lelucon, melainkan pesan tersirat yang menguji loyalitas dan arah politik para relawan. Prabowo, dengan gaya khasnya yang santai namun penuh makna, seolah ingin mengajak Projo untuk mempertimbangkan ulang posisi mereka di tengah peta politik yang terus berubah. Candaan ini jadi sinyal kuat, menempatkan Projo dalam sorotan dan memaksa mereka menentukan sikap. Banyak pengamat menilai, momen ini menjadi titik balik bagi Projo untuk mengambil keputusan strategis. Apakah tetap setia pada jalur lama atau mulai membuka diri terhadap kemungkinan aliansi baru? Reaksi para anggota Projo pun beragam. Ada yang antusias, ada pula yang masih ragu dan menunggu arahan lebih lanjut. Jokowi sendiri merespons tenang, seolah memberi lampu hijau bagi Projo untuk menata ulang arah politiknya. Sikap Jokowi yang santai dan tidak reaktif justru memperkuat kesan bahwa ia memberi ruang bagi Projo untuk menentukan masa depannya sendiri. Ini menjadi sinyal penting bahwa Jokowi memahami dinamika politik yang sedang berkembang dan memilih untuk tidak mengekang relawan yang selama ini mendukungnya. Tak ada upaya menahan Projo tetap di jalur lama, menandakan restu diam-diam. Dengan tidak adanya tekanan atau instruksi khusus dari Jokowi, Projo kini memiliki kebebasan lebih besar untuk menentukan langkah politik berikutnya. Hal ini juga menunjukkan gaya kepemimpinan Jokowi yang cenderung membiarkan proses berjalan secara alami, tanpa intervensi berlebihan. Dialog elite ini menunjukkan betapa cairnya politik Indonesia. Transisi loyalitas bisa terjadi tanpa drama terbuka. Di balik layar, komunikasi antar elit politik berlangsung intens, namun tetap menjaga etika dan keharmonisan. Perubahan arah dukungan bisa terjadi secara halus, tanpa perlu konfrontasi atau perpecahan yang mencolok di depan publik. Sinyal dari Prabowo dan sikap Jokowi jadi panduan penting bagi Projo di persimpangan jalan. Kini, Projo dihadapkan pada pilihan besar, melanjutkan loyalitas lama atau membuka babak baru dalam perjalanan politik mereka. Apapun keputusan yang diambil, momen ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah politik Indonesia, menandai bagaimana relawan dan elit politik saling memengaruhi dalam menentukan arah bangsa. Meski sinyal dari Budi Arya dan Prabowo jelas, dinamika internal Projo tak sesederhana itu. Sejumlah fungsionaris masih menunggu arahan Jokowi sebagai Dewan Pembina. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, menegaskan Kongres menanti restu Jokowi. Ini menunjukkan dua kutub di Projo, satu pragmatis ke Prabowo, satu lagi setia pada sejarah bersama Jokowi. Keseimbangan dua pandangan ini akan jadi perdebatan utama di Kongres. Keputusan akhir akan sangat dipengaruhi tafsir atas warisan dan mandat Jokowi. Projo bukan entitas monolitik, ragam pandangan dan perdebatan adalah kekuatan sekaligus tantangan mereka. Kini Projo berdiri di persimpangan sejarah, menghadapi dilema besar antara loyalitas yang telah lama terbangun pada sosok Jokowi dan dorongan pragmatisme untuk mendukung Prabowo. Di tengah perubahan peta politik nasional, Projo harus menentukan arah baru, sebuah keputusan yang tak hanya berdampak pada organisasi, tapi juga pada ribuan relawan yang selama ini menjadi tulang punggung gerakan. Pilihan ini bukan sekadar soal figur, melainkan juga tentang masa depan peran relawan dalam politik Indonesia.
Kongres yang akan digelar menjadi panggung utama penentuan nasib Projo. Di sana, para anggota akan berdebat, berdiskusi, dan akhirnya memutuskan apakah tetap setia pada Jokowi, bertransformasi menjadi pendukung Prabowo, atau justru mencari jalan tengah yang lebih moderat. Keputusan ini menyangkut identitas ideologi, arah gerakan, dan juga bagaimana Projo ingin dikenang dalam sejarah politik Indonesia. Setiap suara, setiap argumen, menjadi bagian penting dalam proses ini. Diskusi yang terjadi di balik layar, perdebatan sengit di ruang-ruang rapat, hingga bisik-bisik di lorong Kongres, semuanya mencerminkan betapa pentingnya momen ini bagi masa depan Projo dan relevansi politik mereka ke depan. Sinyal tegak lurus dari Budi Arye yang kini menjadi salah satu tokoh sentral, semakin menguatkan arah organisasi ke kubu Prabowo. Pernyataan-pernyataan tegas di depan publik dan gestur politik yang ditunjukkan menjadi penanda bahwa sebagian besar elit Projo mulai condong ke arah perubahan besar ini. Namun, di balik itu semua, suara-suara internal yang masih berharap pada Jokowi tetap menggema. Ada keraguan, ada kekhawatiran, dan ada perdebatan sengit yang menandakan bahwa proses transisi ini tidak akan berjalan mulus. Perbedaan pendapat di antara anggota menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi bersama. Apapun hasil akhirnya, perjalanan Projo akan menjadi studi kasus penting tentang bagaimana relawan beradaptasi dalam siklus kekuasaan. Mereka harus belajar menavigasi perubahan, menjaga semangat kolektif, dan tetap relevan di tengah dinamika politik yang terus bergerak. Politik, pada akhirnya, adalah seni mengelola loyalitas dan kepentingan di tengah arus perubahan. Projo kini menjadi cermin dari dinamika itu. Sebuah organisasi yang harus memilih, beradaptasi, dan tetap bersatu meski dihadapkan pada pilihan sulit. Babak baru sejarah Projo segera dimulai, membuka lembaran baru yang penuh tangan harapan. Setiap langkah yang diambil akan menentukan arah masa depan, bukan hanya bagi Projo, tapi juga bagi relawan-relawan di seluruh Indonesia. Seluruh negeri kini menanti keputusan besar ini, menunggu bagaimana Projo akan menuliskan babak berikutnya dalam perjalanan politik Indonesia.